awalnya basically anak pertama itu fashion ya, Flinder uppermost gitu. Yang kesini Jarkin ini menurut saya jadi kayak rezeki saya banget gitu, rezeki nomplok yang kaget, yang tiba-tiba dari awalnya iseng gitu kan. Karena dulu saya kan yang saya bilang gitu, saya jerawatan, dulu jerawatan parah, saya sampai harus ke Singapura untuk berobat gitu, itu mahal-mahal apa segala macam. Ternyata saya ketemu lah sama salah satu dokter ini, mukanya kinclong nih. Saya minta, kok pakai apa? Pakai serum doang. Oh ya udah cobalah, harganya murah, dipakai tuh ternyata bagus. Jerawat saya ngempes dengan harga semurah itu 150.000. Kan bingung ya, udah jauh-jauh ke Singapura, kagak ada hasil ya. Memang kayaknya muka gue muka murahan beb gitu kan. Ya udah akhirnya saya nge-expose lah di sosial media. Oh ini guys, saya kan kasihan ya sama orang-orang yang menurut saya sama gitu masalahnya sama seperti saya, berjerawat apa rusak segala macam, udah pakai apapun nggak bisa gitu. It's very stressful menurut saya, karena muka itu kan yang paling dilihat sama orang ya, itu patokan orang lihat cantik bersih gitu ya, oh kayaknya orangnya berseka. Kalau berjerawat kayaknya jorok, suka ada aja yang kayak gitu. Akhirnya saya announce lah, karena niat saya tadinya membantu, bener-bener nggak ada niat dagang atau menghasilkan uang tuh nggak ada. Tiba-tiba itu sampai ya, saya punya admin itu WhatsApp sama Line Ad itu ngehang HP, 2 HP itu ngehang, banyak yang ngantri beli produk kita. Itu kejual 5.000 pieces serum. Makanya di situ aku sampai bingung sendiri, nah ini bener ya orang tuh beli, orang tuh percaya gitu kan. Alhamdulillah, karena mungkin niatnya membantu awalnya, bukan untuk dagang gitu. Di situ itu kita ke bazar tuh sampai antri, dimarahin, ngeblocking vendor yang lain gitu kan. Ini ngeblocking saking antri, habis terus sampai bingung, sampai ada yang maki-maki nggak dapet gitu ya, marah-marah, bingung kan ya. Terus kalau perjalanan ke sini adalah cobaan mah, ada yang sirik mah gitu, ada orang yang pengen ngejatuhin mah sesama pesaing apa segala macam, banyak yang kayak gitu. Cuman kalau saya mah fokus aja sih, tetap berjalan gitu kan. Ini apalagi ini udah kita bangun dari kecil gitu ya, ya saya mah nggak takut gitu sama persaingan ya. Tapi kalau ada yang sirik, banyak sampai yang berkasus sampai segala macam gitu, tapi ujung-ujungnya balik ke orangnya ya, ternyata karma does exist gitu kan. Jadi ya kalau perjalanannya udah makan segala macam ya teh ya gitu perjalanan. Tapi dengan ada cobaan itu tuh, semakin ada cobaan makin meningkat. Buktinya porselen sehari kejual habis gitu, kaget gitu kan. Terus juga sekarang kita bertahan, alhamdulillah, anak-anak gak ada yang di PHK atau segala macam, store masih bertahan gitu kan. Insya Allah nih sekarang juga pengennya kan, kasihan nih anak pertama saya gitu ya, Flinder gitu, yang sudah membangun saya dari awal merintis bisnis seperti apa, belajar bisnis seperti apa. Insya Allah kisi-kisi nanti tete datang ya, kita akan bikin nih, nanti itu kantor sama gudang nggak akan di sini, kita akan pindah, di sini akan bikin store uppermost sama Flinder gitu. Jadi semua kan itu semua under Ramsco nih, ada tulisan Ramsco. Jadi kalau untuk skincare line itu Jarkin, fashion itu Flinder uppermost, streetwear uppermost, personal brandingnya Septerina ini sendiri itu under Ramsco, semua Rams Company gitu. Kalau fokusin Jarkin, jatuh bangun baru aja beberapa bulan lalu ada yang sirik yang mau menjatuhkan sampai kita berkasus ke polisi gitu kan. Tapi kita bangkit lebih tinggi sekarang gitu kan. Kalau dibilang jatuh bangun sih ya itu yang saya bilang dulu tuh, saya cerita aja nih, jarang saya cerita permasalahan pribadi terutama ya, karena saya orangnya tertutup kalau untuk urusan pribadi. Dulu saya kan mama papa saya separate kan, divorce gitu, yang akhirnya saya harus ngikut papa saya gitu ke Australia gitu kan, karena kan warga negara Australia saya. Nah mama saya di sini, jadi jauh dari mama saya, di sana saya kerja. Mama tiri saya pelit banget, sampai kalau kita ke supermarket nih ya, saya mau beli ciki aja nggak boleh, dia bilangnya mahal, kamu convertnya ke rupiah katanya gitu. Aduh, kalau diingat-ingat itu jahat banget nih orangnya. Seminggu sekali saya cuman bisa telepon sama mama saya, seminggu sekali dijatah, setahun sekali baru bisa pulang gitu kan. Di sana tiap hari nangis, kerja, belajar, udah gitu, sampai bingung nih orang. Di saat orang-orang masa muda mereka menikmati, gue udah keras duluan gitu, gue udah habis-habisan, udah bonyok duluan. Jadi pada saat sekarang orang ngeliatnya umur segini udah sukses, udah bahagia, ya karena dulunya gue edan pisan beb gitu kan. Menurut saya tuh semua ada waktunya. Mungkin dulu kalian waktu masa kecil bahagia gitu kan. Nah, I don't have a happiness childhood menurut saya ya, karena kan papa mama divorce apa segala macam. Pokoknya saya terombang-ambing ke sana. Tapi dari umur kecil memang saya udah terbiasa mandiri gitu, cari duit sendiri, apa-apa, sampai yang saya bilang itu, saya nabung ya, saking gak mau ketahuan sama mama tiri saya apa-apa, saya simpan di bawah kasur
gitu, biar saya bawa ke Indonesia, di convert ke Indonesia kan jadi gede gitu kan. Nah itu makanya dulu sedih banget gitu, ke sekolah orang lain udah pada pakai mobil, saya pakai angkot, pakai motor. Sampai saya pernah pakai motor, saya parkir motornya jauh saking saya malu nggak punya uang untuk beli mobil. Aduh kalau diingat-ingat ya sedih gitu ya, sampai kayak gitu. Orang-orang wah sama orang tua udah dibeliin apa BMW gitu. Aduh jangan harap ya, saya Honda Jazz aja saya sholawatin gitu kan. Itu BlackBerry yang saya bilang, saya BB-BB-an tau nggak, ada kan dulu zaman BB-BB-an yang murah. Nah biar kelihatan BB, itu saking saya nggak bisa beli BB, saya beli BB-BB-an gitu. Terus jadi kayak aduh kalau inget-inget ya, tapi karena saya udah merasakan pedih gitu, saya udah pernah ngerasain bekerja seperti apa, saya udah pernah megang jadi admin, jadi shipper, jadi finance, jadi apa. Saya tahu nih di saat anak-anak saya, oh anak-anak saya capek deh, saya pengen bikin lingkungan kerja di Ramsko ini beda dari lingkungan kerja yang lain yang nge-push cepet-cepet apa deadline apa segala macam. Di sini kita apa ya, baik slogan kita fun but focus gitu, kata anak sosmed saya, fun but focus gitu. Jadi kita kadang suka ketawa-ketawa tapi anak-anak tetap kerja fokus gitu ya. Ada yang makan lah apa, kaki ke atas kayak di warteg nggak masalah, asal lu kerja, gue bilang gitu, asal lu deadline oke gitu. Karena menurut saya ya kalau sama-sama aja terus kayak orang lain ya kita nggak jadi pembeda dong gitu kan. Nah, itu jadi saya udah pernah merasakan, jadi tahulah, alhamdulillah udah ngerasain pedih, jadi bisa ngerasain pedihnya orang gitu kan, pedihnya karyawan atau apa segala macam.